kemarin harus pas kuncian. Hop. Tuh tarik kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari generasi pemuda. Sekarang kami telah berada di rumah salah seorang tua silat yang berada di Cupak, dan kami ingin baca cerita dan ingin menggali informasi tentang silat dan yang ada di Minang dan sejarah-sejarah silat itu sendiri. Kini kita langsung saja minta izin dan langsung bercerita-cerita tentang silat tu sama beliau. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Kami dari generasi pemuda namanya ya, datang ke siku ingin bertanya sambil cerita-cerita semua. Jadi mungkin ada beberapa hal yang ingin kami ketahui ya tentang silat dan bahas budaya Minangkabau. Jadi kami minta penjelasan pengertian lah dari anak ini, supaya kami sebagai generasi tidak ketinggalan dari budaya yang ada dari dulu ini. Kami ingin mengetahui itu. Jadi kami minta daya penjelasan itu supaya kami paham apa yang itu Minangkabau. Dan ada lah beberapa pertanyaan lah itu. Jadi tentang silat, yang dikatakan silat atau apa ya, pengertian silat. Silat itu merupakan salah satu rumusan berbagai ilmu pengetahuan yang diwariskan dari leluhur Minangkabau, yang diwujudkan dalam bentuk gerak langkah sebagai bayangan kepribadian. Rumusan dari seluruh pengetahuan dan pemahaman yang dirumuskan sebagai bayangan kepribadian leluhur Minangkabau. Itu adalah ungkapan filsafat yang mengandung arti yang sangat dalam. Rumusan. Jadi ketika kita bercerita tentang silat, apa itu yang dikatakan silat, apa yang dimaksud silat, apa pengertian silat, sebenarnya memiliki pengertian yang sangat luas. Ketika kita berbicara tentang sebuah rumusan Minangkabau atau rumusan leluhur Minangkabau, berarti kita berbicara tentang seluruh aspek kebudayaan maupun peradaban Minangkabau. Jadi silat secara umum dipahami adalah sebagai ilmu bela diri. Kalau istilah orang tua paila ilang sendiri. Itu kok begini sendiri lah ada. Sebenarnya bukan sesimpel itu artinya. Dalam makna, dalam isyaratnya. Setiap baujan ninggok balangau dah dapat berkata tidak. Di sini yang penggunanya silat. Tidak ke Jawa dia kecil. Itu dalam konteks bela diri dalam sebuah pertandingan. Tapi kalau coba menelusuri pandeka sangat jarang tersebut dalam masyarakat. Orang yang menguasai silat biasa kan diimbaukan dengan pandeka yang dulu pandeka. Tapi dan sabana pandeka sangat jarang ngebasuh dan terangah dia cekak dalam arti fisik. Tapi cenderung orang-orang pendekar itu adalah orang-orang yang arif, orang-orang yang memiliki kebijaksanaan, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk menjalani kehidupan. Jadi silat secara umum memang diartikan sebagai ilmu bela diri, tapi silat bukan sekedar ilmu bela diri dalam arti yang sempit. Silat bukan sekedar untuk belajar membela diri dalam arti bercakap atau berkelahi, tapi silat memiliki arti yang sangat luas, yaitu membela diri dari segala kemungkinan yang akan dihadapi dalam kehidupan. Silat pandeka yang orang-orang yang mengerti silat tadi dinamakan tiga pandeka, artinya pandai yaka, cerdas, cerdik, pandai.
lama di awak ketujuh di orang awak mendapat orang tak ada orang. Itu orang pendeka tidak menyelesaikan masalah di pangkalangan tapi jo akal di sini dituntut kecerdasan. Jadi silek merupakan salah satu wadah atau sarana yang menjadi tampek, yang menjadi wadah sebagai tempat penularan ilmu pengetahuan kepada generasi dari generasi ke generasi selanjutnya. Secara umum, kata silek diartikan sebagai silaturahmi, memperbaiki hubungan antara sesama manusia dengan orang lain, berbeda negari, berbeda suku, berbeda daerah. Dengan silek awak saling mengenal bahasa nak awak yang di daerah lain, baru sana awak yang di daerah umpamanya Sejunjung, daerah Kanada, Payakumbuh, Agam, Pesisir dan lain sebagainya. Dengan silek bisa menyatukan taruh negara pemerintah Sumatera Barat itu terdiri dari 9 balik kota kabupaten. Jadi dengan silek bisa menyatukan sana. Jadi secara layak silek mengandung arti silaturahmi. Itu secara kata. Kemudian banyak tokoh-tokoh lain mengartikan kata-kata silek itu menjadi persilatan, pergalutan, permainan. Tapi secara intinya silek merupakan rumusan dari seluruh ilmu pengetahuan leluhur Minangkabau. Jadi ketika kita berbicara silek, berarti itulah untuk mana-mana memahami silek itu sendiri, itulah berbicara tentang seluruh aspek kehidupan, peradaban maupun kebudayaan Minangkabau. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan layu silek silaturahmi, batin silek mengenai diri. Artinya baru perlu mengenal diri sebab hakikatnya orang-orang yang tahu dirinya adalah orang-orang yang punya prinsip, punya karakter, punya kepribadian. Dan sebagai generasi yang harus pertama dicari dulu adalah prinsip hidup, prinsip diri dan karakter diri. Dan sarana untuk mendapatkan itu adalah dengan silek. Jadi silek bisa diartikan sebagai wadah pendidikan tradisional di mana leluhur Minangkabau mewariskan pengetahuan dan pemahaman dari generasi ke generasi dengan cara bersilek, dengan istilah beraja melangkah untuk mencari pelangkahan di mana tampaknya di sasaran. Sasaran itu bisa di halaman, bisa di rumah, bisa kalau dulu rumah orang kan tinggi-tinggi, ada yang di dalam kandang, sasaran, ada bagalangan, segala macam. Jadi apa yang dari pengertian silek yang sebenarnya, silek adalah rumusan dan pemahaman leluhur Minangkabau yang dirumuskan dalam bentuk gerak langkah sebagai bayangan kepribadian orang Minangkabau. Artinya apabila kita belajar bersilek berarti kita mencari karakter, mencari kepribadian siapa nak. Apabila paham silek, kalau paham hakikat silek, di sini baru bisa memahami konsep kebudayaan. Jadi silek bukan sekedar menggelek-gelek, bukan sekedar meninju, bukan sekedar menyimbik atau kunci mengunci. Tapi untuk memahami itu maka perlu mempelajari hal-hal lain dari kebudayaan. Tapi untuk tahap awal mungkin dikenalkanlah dulu dalam bentuk gerak langkah, beraja melangkah, kunci mengunci. Tapi seluruhnya punya pengertian dan pemahaman yang mendalam tentang Minangkabau tersebut. Itulah kurang lebih. Walaupun cerita agak ngambang, sengaja mbok kembangkan cerita sebagai supaya banyak informasi yang bisa digali ke depan. Nah, kilo-kilo. Itulah ya. Jadi kalau masalah silek tadi ya yang dulu ada SPTF. Jadi yang silek itu ya sejarah silek itu Sejarah dari mana asal usul, dari mana timbulnya, di luar doanya kena ya. silek itu, lah kok sampai masuk sampai negara Minang.